Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, hari kita update lah chartnya. Beberapa hari ini agak bosen memang ya. Sideways di sini-sini aja gitu ya. Ada volumenya kecil ya. Kita lihat nih volumenya benar kecil ya. Ini bisa aja mengindikasikan bahwa ada pergerakan besar yang akan segera terjadi ya. Biasanya kan begitu ya. Ini namanya consolidation zone gitu. eh Intinya pada dasarnya gue masih yakin Bitcoin akan naik, tapi untuk jangka pendek kayaknya Bitcoin mau turun dulu kayaknya gitu ya. eh Mau turun ke antara, kalau 33k ini nggak bisa bertahan ya langsung lanjut ke bawah, mau retesting yang 30k kita ini ya. 30k ini mungkin akan di retest sama dia sekali lagi, di touch sekali lagi sama dia ya, baru akhirnya kita akan naik menurut gua. Jadi mau pasang long di sini juga boleh, lalu averaging down seperti ini ke sini juga boleh kalau menurut gua ya, karena pada dasarnya ujung-ujungnya menurut gua akan naik Bitcoinnya ya. Tapi kalau pasang short justru enggak ya, gua nggak merekomendasikan short karena pump tuh bisa terjadi kapan aja ya, dan apalagi ini Bitcoin breakout dia punya falling wedge ini ya. Memang secara teori harusnya dia naik ke atas ini, tapi kita nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu. Ini benar-benar udah mendekati ujung ya. Dimanapun juga triangle-nya harus gua gambar seperti ini ya, gua nggak bisa utak-atik lagi. Mau diutak-atik seperti ini gua rasa nggak make sense ya. Mau dibikin seperti ini triangle-nya kok kayaknya agak maksa gitu ya, demi mengakomodir ini. Jadi gua kayaknya stick dengan plan awal, gambar awal, yaitu seperti ini ya. Di sini ada support ya. Di sini kayaknya gambar seperti ini lebih valid ya. Dan kemarin itu karena weekend juga mungkin ya, jadi sempat terjadi breakdown beberapa kali. Dan nggak tahu ya, belum ada konfirmasi breakdown sama sekali. Pokoknya kalau ini turun ya itu tadi bisa ke 33,5 dan 30,5 ya. Ke bawah ini bisa gawat, memang bisa gawat banget, tapi menurut gua enggak lah, enggak akan ke bawah sini ya. Bisa aja sih ya, tapi menurut gua sih enggak. Karena kenapa? Karena di daily kita masih membentuk RSI yang menguat seperti ini ya, masih ada support RSI, masih kecenderungan naik seperti ini ya, masih membentuk higher high di RSI. Lalu di MACD setelah kemarin 2 kali hijau muda nih, hari ini mudah-mudahan kita bisa close di hijau tua ya, jadi momentum bullishnya masih ada. Kita lihat ini, kita harus membentuk higher high di sini ya. Dari kemarin gue udah ngomong soal ini. Itu ya, gue rasa untuk Bitcoin ya nggak ada yang bisa kita lakukan, memang kita cenderung bisa nunggu aja di sini ya. Gue masih hold posisi long gue yang udah gue close, ada XRP ya, gue udah share di Twitter. XRP gue udah close karena gue merasa XRP udah breakdown ya. Nanti kita bahas XRP deh ya. Oke, kita lanjut ke Ethereum. Ethereum masih bertahan juga di dalam segitiga ini ya. Ada yang bilang udah breakout, kalau udah apa, kalau gue bilang ini belum ya, ini ascending triangle. Nah kalau Ethereum ini gue lebih percaya diri, gue lebih confident dia akan breakout ke atas ya. Kalau dia turun sekali lagi gue akan buka long untuk Ethereum ini ya, kemungkinan besar gue akan buka long. Kenapa? Karena secara pairing dengan BTC, pairing dia dengan BTC itu chartnya itu udah breakout. Nah seperti ini ya, chart dengan Ethereum BTC itu dia udah breakout. Jadi kadang-kadang untuk altcoin kita nggak bisa terpaku dengan chart USD nya aja ya, kita harus berbandingkan dengan chart apa istilahnya ini, pairing dengan Bitcoinnya ya. Kita lihat di sini ada invert head and shoulder, ada head and shoulder, lalu turun di sini ada symmetrical triangle ya, dan udah breakout jelas banget. Kemungkinan ini akan turun lagi ya, kemungkinan ini akan turun dulu. Ini ada resisten ya,
Di sini ada resisten, di sini dia akan turun dulu retest ini menurut gua. Nah, waktu retest ini salah satu kesempatan emas kalau gua bilang untuk masuk ke Ethereum ya. Karena ini menurut gua bagus. Ethereum ini kalau chartnya dibanding Bitcoin masih belum ada apa-apanya ya. Ya kita lihat. Nah, seperti ini ya. Dia pernah spiking sampai sini. Jadi untuk pertama target kita adalah di sini ya, di 85.000 Satoshi ya. Lalu next lagi di sini, lalu gampang banget udah pasti di sini, dan terakhir all time high dia ya. Masih banyak banget potensinya istilahnya ya untuk kita cari di Ethereum ini. Ethereum ini semenjak yang dump kemarin nih terbilang kuat loh ya. Meskipun secara USD dia terkoreksi besar, tapi secara Bitcoin dia nggak banyak ini koreksinya sebenarnya. Kita lihat ya. Nah, dia bertahan di Fibonacci 032, 0382 ini loh ya. Sebenarnya sangat kuat Ethereum ini. Kalau secara USD mungkin memang terkoreksi cukup dalam ya. Kita lihat dari all time high dia, kita ambil swing low nya ya dari sini kira-kira. Oke, dari sini ke sini. Nah, kalau ini dia menyentuh 0,618 nya ini ya. Ethereum menyentuh 618 ini kalau di USD nya, grafik USD nya. Nah, sekarang kalau gue bilang sih untuk Ethereum harusnya bullish ya, harusnya bullish. Kita lihat aja pergerakannya berapa hari kemudian. Oke, langsung lanjut XRP ya. XRP posisi long gue udah close karena gue melihat ini adalah breakdown ya. Gue melihat ini udah breakdown jelas. Kemarin ada harapan yaitu dia breakout falling wedge ini. Kalau dia breakout dia langsung spiking naikin ke atas. Nah, ini langsung invalidated. Tapi ternyata kita lihat di sini jelas banget bahwa ini malah cuma retest ya. Ini retest, ini support, ini breakdown, ini sekarang menjadi resisten ya. Jadi gua bilang kayaknya XRP mau turun ya. Apakah dia akan bounce lagi sedikit seperti ini ya? Baru akhirnya turun menurut gua. Karena ini gimana pun juga gue melihat ini adalah breakdown bagi XRP ya. Secara akal sehat gue close long gue ya, tapi gue nggak akan nge-short ini kembali lagi karena terlalu beresiko ya. Siapa tahu hanya fake out ke bawah ya, siapa tahu hanya fake out ke bawah masih mungkin itu terjadi ya, apalagi kalau misalnya Bitcoin pump ya, sangat mungkin. Tapi secara akal sehat, secara trading plan, long kita harus kita close seperti ini ya, karena kita udah melihat ini breakdown seperti itu ya. Satu koin lagi yang gue lihat udah breakdown adalah LTC ya. Nah ini kita lihat chart LTC ini ya. Nah ini udah breakdown ya. Mau gimana gambarnya, ini udah breakdown. Mau seperti ini ya. Ini lebih gak make sense. Ini udah jelas-jelas udah breakdown banget ya. Kalau kita kasih toleransi sedikit seperti ini pun udah breakdown ya. Kalau seperti ini gua rasa nggak make sense lah. Ya. Ini hanya untuk mengakomodir support ini berapa kali. Jadi gue bilang ini chart drawing seperti ini udah benar, dan ini udah breakdown menurut gua ya. Ini lagi retest sebagai resisten. Kalau ini mengalami rejection ya, dia akan langsung turun ke support dia. Support dia sebenarnya di sini ada support sih sebenarnya 158 ya, tapi kalau mau benar-benar aman di 145 ini, 146 lah ya. Gua coba buka long di sini 146 ini. Ya, seperti itu ya. Jadi ini udah breakdown, XRP udah breakdown, Ethereum belum ya. Satu koin lagi yang belum breakout ya, satu lagi yang belum breakout tadi, satu koin tuh
VeChain ya. Nah, VeChain ini kita lihat chartnya seperti ini ya, cukup jelas. Ini bisa kita ambil toleransi sedikit di sini ya, boleh ya. Ini bagus sudah ya. Nah, kita lihat di sini bagus ya untuk VeChain ya. 4 hour juga mau bullish cross ke atas lagi, dan ini mau bullish cross ke atas ya, dan ini bentuk higher low ya, meskipun yang bikin lower low higher low sih ya, tapi menurut gue ini kalau dia bagus begini harusnya kita bentuk higher high di sini ya. Jadi VeChain ini bagus, di daily juga masih bagus ya, masih bullish cross ke atas. Ini VeChain bagus, gua mau coba ambil long di VeChain ini ya di 1,3 ya. Gua udah buka posisi ya, tapi belum dapet ya. Wah, lagi naik terus ya. Ya kira-kira begitu. Kalau Bitcoin dominance sih gue lihat ini kayaknya mau turun ya. Bitcoin dominance ini kayaknya konsolidasi mau turun, ada kemungkinan mau turun ya. Jadi gua rasa seperti itu di Binance 2 ya. XRP udah nggak ada, tinggal si Bitcoin ya. Ini VeChain gua dipasang di si 0,13 ya. Gua banyak pasang sih ya, pasang FED, pasang LTC yang tadi di 146 ya. XRP gue mau coba re-enter di 085 alah. Terus ZIL di 101 ini ya. Ya kira-kira begitu, banyak yang gue pasang. Oke, gue rasa itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa di like, komen, di subscribe ya, share ke teman-teman yang lain. Besok kita bahas ya beberapa chart yang menarik ya. Mungkin gue lihat nih Matic menarik ya. Terus apa ya, Solana ini juga menarik ini ya. Kita lihat ini Solana chartnya benar-benar kuat ya. Selamat sekali lagi buat teman-teman yang udah masuk long di sini ya. Kemarin aturannya daripada long XRP mendingan long Solana ya. Ya itulah pokoknya. Oke, itu dia, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.